Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Navara Amelia dengan NPM 228011066. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan makroskopis urin. Sebelum kita melakukan pemeriksaan makroskopis urin, kita harus tahu terlebih dahulu prinsipnya itu seperti apa. Nah, prinsipnya itu adalah kita mengidentifikasi, kita melihat karakteristik dan juga kondisi dari suatu urin. Karena lewat suatu urin tersebut kita bisa melihat apakah adanya perbedaan dalam urin tersebut yang dapat menjadi penanda ataupun petunjuk apakah dalam urin tersebut terjadi perubahan yang menandakan adanya suatu penyakit kesehatan. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mendeteksi gangguan kesehatan awal dan juga untuk membantu diagnosis. Contohnya adalah urin yang normal itu berwarna kuning, tetapi apabila terjadi perdarahan di saluran kemih itu dapat menjadikan urin berwarna merah dan dari sana itu bisa membantu diagnosis kita. Nah, kemudian prosedurnya bagaimana? Nah, yang pertama adalah yang harus kita siapkan yang pasti adalah urin, sampel urin. Nah, urinnya ini biasanya digunakan adalah urin sewaktu, urin yang kita keluarkan pada saat itu juga. Nah, kemudian ada botol ataupun tempat penampung dan juga jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan. Untuk alat-alat lain tambahannya itu disesuaikan dengan pemeriksaan yang nanti akan dijelaskan. Jangan lupa untuk mencuci tangan, dan kemudian jangan lupa untuk wadahnya itu disimpan dalam tempat yang benar, jangan sampai berceceran dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan makroskopis urin yang pertama, yaitu adalah pemeriksaan untuk warna urin. Warna urin yang normal itu yang baru dikeluarkan biasanya tampak jernih, dan juga dia itu biasanya berwarna kuning. Kenapa bisa berwarna kuning? Warna kuning ini bisa disebabkan oleh urokrom, suatu pigmen, dan juga oleh urobilin yang bisa menjadikan urin itu berwarna kuning. Nah, apabila konsentrasi urin itu terlalu pekat, maka warnanya akan semakin gelap. Tetapi apabila konsentrasi urinnya itu semakin encer, nantinya intensitas warnanya itu akan semakin jernih atau hampir tidak berwarna. Nah, kelainan pada warna, kejernihan dan juga kekeruhan itu dapat mengindikasikan, bisa menjadi suatu petunjuk adanya suatu infeksi, dehidrasi, darah di urin ataupun hematuria, kemudian ada penyakit hati dan juga adanya penyakit-penyakit lainnya. Dan warna pada urin juga bisa disebabkan oleh obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, warna-warna pada urin itu yang bisa menjadi suatu indikasi adanya ketidaknormalan ataupun suatu indikasi adanya penyakit dalam urin tersebut, contohnya adalah warna merah, oranye, kuning, hijau, coklat, dan juga hitam. Untuk merah, ini bisa disebabkan oleh hemoglobin, kemudian ada obat-obatan ataupun dari buah-buahan juga dari buah bit contohnya. Kemudian untuk oranye bisa disebabkan karena adanya pigmen empedu, adanya obat juga ataupun adanya fenotiazin. Ini adalah salah satu obat juga. Contohnya untuk yang warna kuning adalah dari bilirubinnya, kemudian dari wortel, kemudian dari nitrofurantoin. Nah, untuk warna hijau ini bisa disebabkan oleh biliverdin, kemudian bisa disebabkan oleh konsumsi dari sayur-sayuran dan juga adanya bakteri. Nah, di sini ada tambahan untuk warna biru, di mana warna biru ini dia tidak ada penyebab untuk patologiknya gitu, ataupun dari suatu penyakit gitu, tetapi ada pengaruh dari obat. Contohnya adalah obat diuretik dan juga nitrofuran. Untuk penyebab warna coklat itu, contohnya adalah asam hematin, mioglobin, pigmen empedu. Sedangkan untuk pengaruh obatnya adalah levodopa, nitrofuran, dan juga beberapa obat sulfa. Dan yang terakhir itu, apabila warna urin itu adalah hitam, hitam dan juga hitam kecoklatan bisa disebabkan oleh melanin, asam homogentisat, urobilinogen, kaskara, kompleks besi, dan juga fenol. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan makroskopis untuk bau urin. Bau urin yang seperti kita ketahui baunya itu khas, ada pesingnya gitu, ada bau pesingnya. Nah, urin yang baru itu umumnya tidak berbau keras ataupun berbau yang tebal. Nah, kenapa sih bisa bau pesing? Nah, bau pesing ini bisa disebabkan karena ada asam-asam yang mudah menguap. Nah, kalau kita makan sesuatu yang berbau tajam itu bisa mempengaruhi dari bau urin ini. Contohnya adalah
dari kita memakan jengkol, petai, itu bisa menyebabkan bau urin yang lebih menyengat. Apabila urin dibiarkan lama, itu nanti akan timbul bau amonia. Nah, bau amonia itu disebabkan sebagai hasil dari pemecahan ureum. Nah, kalau misalnya dalam urin itu terkandung aseton, maka urin ini bisa memberikan bau yang manis dan adanya kuman akan memberikan bau busuk pada urin. Nah, jadi apabila urin berbau busuk itu bisa disebabkan karena adanya kuman. Selanjutnya adalah buih urin. Nah, buih urin ataupun busa pada urin, apabila kita keluarkan urin dan terlihat ada buih-buih, busa-busanya itu setelah dikocok ya, apabila buihnya itu berwarna kuning, itu bisa disebabkan karena adanya pigmen empedu ataupun bilirubin, atau juga bisa disebabkan karena ada fenilazodiaminopiridin. Nah, adanya buih juga itu dapat disebabkan karena adanya sejumlah besar protein dalam urin, atau nama penyakitnya adalah proteinuria. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk kekeruhan. Karena pada urin yang normal itu dia tampak jernih. Nah, kalau misalnya dia agak keruh, berarti kekeruhan itu bisa terjadi karena kristalisasi ataupun pengendapan urat dalam urin yang asam. Kalau pada urin yang basah itu nanti adanya pengendapan fosfat. Kekeruhan juga bisa terjadi oleh bahan seluler yang terlalu berlebihan atau adanya protein di dalam urin. Nah, adanya kekeruhan pada urin itu bisa disebabkan karena adanya fosfat amorf, urat amorf, adanya darah, dan juga adanya kuman. Nah, kalau misalnya ada fosfat amorf, ini bisa membuat urin warnanya putih, tapi bisa hilang apabila diberikan asam. Nah, fosfat amorf ini ada pada urin yang sifatnya alkalis atau basa. Untuk urat amorf, ini akan memberikan warna urin yang kuning kecoklatan, kemudian bisa hilang apabila dipanaskan, dan juga terdapat pada urin yang asam untuk urat amorf. Kalau ada darah, itu akan menyebabkan urin berwarna merah dan sampai kecoklatan. Itu kan akan membuat urin semakin keruh ya apabila terjadi warna kemerahan sampai kecoklatan. Nah, untuk kekeruhan sendiri ini juga ada pus ataupun nanah. Nah, apabila ada pus ataupun nanah dalam urin ini dapat menyebabkan urin tersebut bisa berwarna seperti susu dan bisa menjadi jernih apabila disaring. Jadi, kalau misalnya urin itu setelah disaring ataupun dipusingkan ternyata dia menjadi keruh, berarti dia di dalamnya terdapat kuman. Itu bisa menjadi identifikasi ataupun penunjuk bahwa adanya kuman dalam urinnya setelah dipusingkan ataupun disaring itu menjadi keruh. Nah, cara melakukan pemeriksaan kekeruhan pada urin itu seperti apa sebenarnya? Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tanpa alat ya, tanpa alat dan juga tanpa bahan, kita tinggal melihat saja apakah urin tersebut itu terlihat lebih bening ataupun terlihat lebih keruh, lebih gelap gitu. Tidak terlalu tembus pandang apabila ada sinar cahaya. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan alat dan juga bahan, bisa dilakukan pemeriksaan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah masukkan urin ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan asam cuka 6%. Jika timbul gas, berarti kekeruhan disebabkan oleh fosfat atau karbonat. Jika tidak timbul gas, berarti kekeruhan disebabkan karena adanya pus atau nanah. Jika warna urin merah keruh, dicurigai adanya eritrosit. Nah, untuk pemeriksaan kekeruhan karena bakteri itu dilakukan pewarnaan gram. Kemudian untuk pemeriksaan makroskopis itu ada pemeriksaan untuk berat jenis. Nah, kalau untuk pemeriksaan berat jenis ini digunakannya itu menggunakan alat. Alatnya itu adalah urinometer. Nah, biasanya digunakan dengan skala 1000 sampai 1040. Kemudian yang selalu dikalibrasikan pada temperatur 15 derajat Celcius. Normalnya berat jenis urin yang sewaktu itu adalah 1,002 sampai 1,030, sedangkan untuk urin yang 24 jam itu 1,015 sampai 1,025. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus menghitung berat jenis? Nah, tujuannya adalah karena untuk membantu mendiagnosa glikosuri pada penderita koma diabetika didapati urin yang sangat jernih, tetapi mempunyai berat jenis yang tinggi. Nah, kemudian kita juga untuk mengetahui faal ginjal.
Nah, melalui percobaan konsentrasi, menurut Fishberg, bila berat jenis urinnya itu lebih dari 1,020, artinya faal ginjal sangat baik. Apabila berat jenis urinnya itu kurang dari 1,020, maka ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinannya itu yang pertama adalah ada gangguan faal ginjal akibat penyakit primer dari ginjal atau glomerulonefritis. Kemudian ada udem yang dikeluarkan pada malam hari, misalnya pada penderita dekompensasi jantung. Untuk berat jenis itu dilakukan dengan suatu alat, di mana alatnya itu nantinya bisa kita teteskan urinnya, kemudian kita tutup prismanya, kemudian bisa kita lihat dari eyepiece-nya. Nah, kemudian bisa kita lihat di situ ada kadar dari berat jenisnya. Nah, kalau misalnya sudah terlihat, itu bisa menentukan berapa besaran dari berat jenis urinnya tersebut. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan makroskopis itu ada pemeriksaan pH ataupun keasaman. Untuk urin yang normal, pH-nya itu adalah 4,7 sampai 7,5 dengan rata-ratanya adalah 6. Nah, untuk pemeriksaan pH urin ini, apabila menggunakan kertas, itu bisa menggunakan kertas lakmus merah dan juga lakmus biru. Bila lakmus dicelupkan, ya, dan dia berubah menjadi merah dari lakmus biru, berarti dia adalah urinnya asam. Apabila lakmus merah dicelupkan kepada urin yang dicelupkan ke urin dan kemudian menjadi warna biru, berarti dia adalah urin yang sifatnya basa atau alkalis. Bila kertas lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam urin, kedua-duanya tidak berubah warna, berarti ia adalah urin yang netral ataupun dengan pH 7. Nah, pH ini diukur dengan kertas pH netrazine. Caranya kita ambil sedikit kertas, celupkan dalam urin dan warnanya dirujuk pada standar. Pemeriksaan keasaman urin harus selalu dilakukan. Kenapa? Karena pemeriksaan protein itu harus dilakukan dengan urin yang asam. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan protein tapi tidak dengan asam, tidak dengan urin yang asam, maka pemeriksaan protein itu bisa saja tidak valid. Kemudian interpretasi hasil pemeriksaan urin itu lebih mudah bila kita mengetahui reaksi dan juga berat jenisnya. Nah, di sini ada suatu ilustrasi untuk pH meter. Di sini ada pH meternya, ada kertasnya. Di sini nanti apabila dicelupkan akan memberikan suatu tanda. Nah, di sini suatu tandanya bisa kita lihat dalam parameter-parameternya. Di sana sudah ada. Kalau misalnya warnanya sekian, berarti nanti dia pH-nya berapa. Kalau warnanya seperti ini, nanti pH-nya berapa. Oke, baik. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.